Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para pemirsa dimanapun berada. Selamat bergabung kembali dengan program kami, yaitu Podcast Badar, podcast bincang-bincang aktual dan ilmiah seputar Darul Athar. Dan ini kami siarkan langsung dari pesantren Darul Athar Al-Islami di Desa Banyu Tengah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Acara podcast kali ini masih mendatangkan narasumber atau tamu dari pengasuh pendiri dari Ma'had Darul Athar Al-Islami. Ya, beliau adalah sudah tidak asing lagi bagi kita, Al-Ustadz Dr. Khaliful Hadi SEMM Hafidhahullah Ta'ala. Kita sahabat dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Khair Ustaz, Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Nah ini Ustaz, sekarang kita bincang-bincang tentang ma'had kita, yang mana Alhamdulillah kita sudah tersedia jenjang pendidikan dari ma'had ini, dari TK, ya, dari PAUD hingga jenjang S1, Alhamdulillah. Dan mungkin di sini Ustadz perlu menerangkan kepada kami semua, khususnya kepada kaum muslimin, tentang apa yang dipelajari secara umum di dalam ma'had kita ini, dan visi misi serta program unggulan dari ma'had kita itu seperti apa. Jadi mungkin antum bisa terangkan secara umum tentang visi misi dahulu Ustadz, lalu tentang program unggulan kita seperti apa. Fadhal Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Visi dan misi kita mungkin hampir mirip dengan pesantren-pesantren salaf yang lain. Ya. Yang secara umum adalah visi kita itu lembaga yang berbasis Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafin saleh, yang mana lembaga yang bisa mencetak generasi yang bisa bermanfaat secara agama dan secara negara, tidak menyelisihi aturan Allah dan aturan Rasulnya, dan tidak menyelisihi aturan negara yang mana itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Adapun misi kita yang paling kami tekankan di sini adalah bagaimana anak itu bisa baca kitab gundul. Itu yang paling, kalau di misi ya, misi yang paling kami tonjolkan, bagaimana anak-anak itu bisa baca kitab gundul dengan pemahaman yang benar dan bisa mengetahui kedudukannya rofa apa, nasab apa, begitu. Yang kedua, mereka memiliki ilmu usul dalam semua bidang ilmu usul, baik usul hadis, usul fikih, usul tafsir. Karena dengan ini dia bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang kuat, yang memiliki tahsil ilmiah yang kuat, sehingga dia tidak mudah untuk taklid tidak mudah taklid kepada ustadznya atau kepada orang lain, yang mana dia memiliki pandangan dan memilah mana yang paling kuat dari pendapat-pendapat yang ada, dengan penuh penghormatan kepada pendapat yang dia tidak setujui. Nah itu yang paling kami unggulkan gitu ya, kami misikan gitu, tanpa mengesampingkan terkait dengan ibadah mereka, akhlak mereka, itu perkara yang sudah mafhum. Jadi kalaupun saya menerangkan tentang misi 2 tadi, bukan berarti yang lain tidak penting gitu, cuma itu maksudnya hal itu adalah tambahan dari misi-misi yang sudah biasa diucapkan oleh beberapa
teman-teman kita ketika memaparkan masalah misi-misi pesantren. Itu secara ringkas dari titik itu. Baik. Kan kalau kita kerucutkan Ustaz dari misi secara umum tadi, kalau boleh kita simpulkan program unggulan dari Ma'had Darul Athar berpusat di apanya Ustaz pada intinya? Darul Athar itu memiliki 2 program Ustaz. Program hafalan Quran sama program diniyah. Program Al-Quran pun setiap prodi masing-masing ada jenjangnya ya, ada jenjangnya. Dan di unggulan di hafalan Quran, alhamdulillah kita bisa mencetak mereka hafal 30 juz sekali duduk. Dan sudah terbukti setor 30 juz sekali duduk. Masya Allah. Itu menunjukkan kemungkinannya. Ya. Itu untuk marhala apa Ustaz? Kita pakai biasa TTQ, marhala takhusus. Marhala untuk usianya khusus usia di atas 14-an tahun. Di atas 14 tahun, hasil yang selama ini dicapai adalah mungkin 30 juz, bisa setor sekali setor 30 juz. Dengan perbaikan makhrajul huruf dan ilmu tajwidnya. Ya, baik, kita poin 1 ya. Berarti ini poin pertama untuk program unggulan kami. Jadi bisa mungkin 30 juz dan sekali setor langsung dalam satu majelis. Yang kedua jangan lupa bacaannya pun bacaannya dengan bisa kaidah-kaidahnya. Sesuai dengan kaidah tajwid. Karena ya alhamdulillahnya pengampunya gurunya juga memiliki sanad terkait dengan itu. Nah kemudian apakah sanad itu nanti diturunkan Ustaz kepada yang sudah setor mungkin 30 juz atau bagaimana? Kalau di pihak laki-laki diturunkan, tapi untuk yang perempuan itu harus sesuai dengan kaidahnya. Kalau tidak sesuai dengan kaidah, maka walaupun dia mungkin 30 juz, maka sanad ijazah itu belum bisa diberikan. Cuma dia akan mendapatkan ijazah dari pesantren bahwasannya dia 30 juz telah dihafal dengan mungkin, itu disampaikan begitu di ijazah pesantren. Dan itu program kami ditempuh 2 tahun Ustaz. 2 tahun itu hafal 30 juz sekali duduk. Mungkin 30 juz duduk. Alhamdulillah banyak yang Allah mudahkan bisa menyelesaikan itu. Dan bisa dilihat di channel Darul Athar. Kami live-kan secara kami tidak mengelefkannya, kami tidak dipotong, hanya dibaca dari awal kemudian nggak di-live-kan sampai terakhir baru di-live-kan. Kami enggak, dari Al-Baqarah sampai An-Nas live semuanya. Berapa jam biasanya sekali biasanya dilakukan 1 hari lebih setengah hari. Jadi mulai subuh sampai jam 10 malam berhenti makan dan sholat. Terus selanjutnya? Setelah itu besok lagi subuh sampai duhur. Insya Allah. Baik, berarti kalau untuk santri putra yang bisa menyelesaikan 30 juz tadi sekali duduk, yang didapatkan dari pondok selain ijazah pondok, sanad. Ijazah sanad. Iya. Langsung dari muhafidnya ya? Iya, muhafidnya. Masya Allah. Nah itu diantara program kami para pemirsa sekalian. Jadi ini poin pertama, program unggulan kami adalah insya Allah bisa mencetak hafid mungkin dalam 2 tahun. Karena demikian yang sudah ada dan bisa disetorkan sekali duduk. Dan ini jarang sekali. Bisa 30 juz sekali setor itu jarang sekali dijumpai. Dan semoga ini bisa memicu semangat para calon wali santri untuk bisa menitipkan putra-putrinya di sini dalam program takhusus Al-Quran. Baik Ustaz, kita anggap ini poin pertama Ustaz dari program unggulan kita. Sekarang untuk yang diniyah Ustaz, bagaimana? Diniyah seperti sesuai dengan misi yang kami sampaikan di awal, alhamdulillahnya anak didik kami itu bisa membaca kitab gundul itu 8 bulan, 9 bulan itu sudah bisa membaca kitab gundul dari 0. 8 bulan atau 9 bulan dari 0
dia sudah bisa baca kitab Itu gundul. dimulai dari kelas berapa Ustaz? Biasa kami mulai pematangan itu kan, mulai pembacaan itu kan dari wusto. Dari Wusto ya. Jadi Dari tingkat wusto, SMP kelas 1 itu sudah dipelajarin ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof. Cuma mereka ya hanya sekedar pengenalan. Tapi di antara mereka juga wusto itu juga kalau memang Allah mudahkan dia sudah bisa baca kitab juga banyak. ya. Jadi misalkan ada wali santri yang menitipkan putranya usia SMP tapi dari SD umum Ustaz. Sebetulnya nggak dapat bekal apapun ya untuk belajar. Terus titip ke kami Wusto. Wusto kelas 1. Kira-kira bagaimana Ustaz? Usto itu yang paling utama di usto kami itu adalah di sisi penghafalan hadis 300 hadis. Itu 300 hadis itu mereka hafal mutkin. Nggak lupa 300 hadis. Di hasil kelas 3 atau dari 1, mulai kelas 2, 3. 1, 2, 3 Itu serat 300 hadis mereka hafal mutkin. Dan sudah terjadi. Banyak anak-anak ustadz itu sudah hafal. Terus adapun nahwu, mereka diajari nahwu dan sorof. Cuma tidak semutkin semisal yang tadi diajarkan oleh kelas ulia. Kelas ulia. Jadi wusto itu sudah diajarin, dan untuk membaca kitab ya 1, 2, 3, 4 aja kalau wusto itu, kemudian bisa baca kitab gundul itu ya itu tidak, istilahnya kita kalau bicara secara realnya itu 1, 2, 3 aja yang bisa. Karena memang wusto itu anak yang masih belum sempurna akalnya. Ya, betul. Kekuatan hafalan saja yang kita fokuskan di situ. Ya, artinya kan kita siap membina dari dasar ya. Soalnya ini benar-benar ada jamaah yang titip ke saya, maksudnya tanya untuk iqdad lughah, maksudnya dari nol bisa enggak? Bisa. Ya, saya pilih dari nol. Saya contohkan ini di mahasiswa. Mahasiswa ini kalau kita mau bicara real lah, ini dari SMA 0. SMA ya. Nah, itu 9 bulan bisa baca kitab. Mahasiswa. 9 bulan dari 0 SMA ke pesantren itu sudah bisa membaca kitab. Dan membaca kitabnya menerjemahkan, mengartikan, dan mengirob. Ya. Jadi kalau ke SMP tadi misalkan Ustaz, ini permintaan agak banyak juga japri ke saya gitu maksudnya. Untuk anaknya dari SD umum kira pingin bisa bahasa Arab. Monggo. Ya, jadi dari dasar sama benar dasar. Nah, kira-kira SMP itu kelas 3 itu sejauh apa yang nanti perkiraan didapat Ustaz? Satu, pertama dia bisa menghafal 300 hadis. Nah, itu Yang kedua, Al-Quran itu 9 juz. 9 juz. Itu harus. Lebih banyak. Apa ada syarat ini Ustaz? Masuk harus bisa baca Al-Quran atau bagaimana? Itu kan persyaratan ya. Kalau persyaratan ya iyalah. Kan dites dulu nanti Ya, kan. artinya dimulai dari dia baca Quran dulu bisa Iya, gitu ya. iya. Baru kita gitu. Terus ketiga, mereka mengenal nahwu sorof. Keempat, natijah dari ini semuanya, ya bagaimana mereka bisa membaca kitab. Ya, kelas 3 ya. Kelas 3. Kelas 3 SMP. Ada yang berhasil, mungkin ada yang Ada yang berhasil. ada yang belum. Kemarin saya suruh baca anak Heeh. tanpa persiapan mereka. Hmm. Di pelajaran umum itu coba baca ini, bisa baca walaupun tidak maksimal, tapi bisa membaca dan menerjemahkan. Ya, itu. Nah itu, jadi semoga ini bisa menjawab yang sudah japri ke saya. Jadi nggak apa-apa dari nol, silakan Bapak Ibu. Misalkan pingin bahasa Arab, insya Allah kami siapkan pelajaran dari dasar bahasa Arab untuk SMP kelas 1. Dan harapannya tentunya kelas 3 sudah bisa baca kitab. Ya meskipun mungkin nggak bisa maksimal seluruh kelas, ya mungkin 1, 2, atau 3 tadi yang Ustadz saksikan. Nanti naikkan kuliah, naikkan kelas SMA nanti Jadi lanjutannya. akan lebih sempurna di ulia kelas 1 ini semakin kuat nahunya. Bahkan kalau saya sendiri ngajar ulia kelas 3 itu sudah rata-rata mereka sudah bagus bacanya gitu, sudah rata-rata sudah nggak ada masalah dengan membaca gitu. Mengerob bisa mereka nerjemahkan. Dan itu kadang-kadang mereka dari ulia bukan dari wusto, masuk ulia Kelas 1. kelas 1 ulia.
Berarti 3 tahun di kami, bukan dari SMP. Ya. Nah, Baik, artinya kami siap setahun untuk baca kitab Ustaz ya. bismillah. Kalau di mahasiswa tadi, di Ulia dan di mahasiswa. Kuliah dan mahasiswa, kalau SMP mungkin Karena kemampuan mereka kalah belum kemampuan ya. bisa. Ya. Karena mereka paling banyak bisanya hanya ngapal, kekuatan hafalan. Ya, betul. Jadi intinya seperti itu. Kalau kami insya Allah kami siap setahun tuh bisa membaca kitab, tapi di kelas SMA ya ulia atau mahasiswa. Iya. Kalau SMP memang kenyataannya seperti itu, hanya 1-2 yang memang berbeda anaknya, cerdas itu baru mungkin bisa untuk kelas 3-nya. Itu seperti itu biar para pemirsa sekalian tahu. Baik, sekarang untuk kita bicara tentang ini Ustaz, untuk S1-nya Ustaz, program S1. Iya. Jadi kalau kita bicara S1 di kami, alhamdulillah insya Allah mereka berkiprah di sisi hafalan. Karena bisa fokus. Mereka tetap menghafal kayak usul salasa, qawaidul arba'ah, kitabut tauhid. Ini masalah akidah yang mereka pelajari itu dihafal. Kalau nahwu mereka juga hafal jurumiyah. Kemudian menghafal juga nanti alfiyah. Boleh dikasih tahu Ustaz, tadarutnya Ustaz, urutan pelajarannya dari Tadarus pelajaran kami misal contoh dari ilmu nahwu. Ilmu nahwu di kami itu mereka belajar jurumiyah dulu dan harus hafal. terus semester 1 ya, Teh? Artinya di mahasiswa baru. Ya mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Jurumiyah. Jurumiyah. Jurumiyah mereka harus hafal dengan mungkin diterangkan. Setelah itu naik tufatul wasobiyah. Setelah tufatul wasobiyah nanti naik lagi mutammimah. Nanti naik lagi qatar nada. Nanti naik lagi alfiyah ibnu Malik. Jadi itu sudah semester perkira semester 8-an ya, semester 7-8 ya itu ya. Akhir tahun, akhir semester 4 tahun. 4 tahun lah. 4 ya. Tahun yang keempat. Tahun yang keempat ya. Itu selesai. Dan mereka hafal dan insya Allah kita akan buktikan di bagaimana channel Darul Athar. Inilah kami mahasiswa Darul Athar. Kita akan perlihatkan kepada jamaah bahwasanya mereka hafal apa yang mereka sudah hafalkan. Kalau mereka juga hafal qawaid fiqhiyah, contoh qawaid Syekh Sa'di, nazmnya mereka hafal. Kemudian kitab Tamhid miliknya Syekh Taufik itu ada 110 120 qaidah mereka sudah hafal. Dan kita akan buktikan insya Allah. Kita tidak hanya bicara dan kita akan kita perlihatkan kepada jamaah bagaimana hafalan mereka dan insya Allah kita akan juga mengetes bagaimana kemampuan mereka. Kemudian mereka juga menghafal bidang-bidang ilmu-ilmu yang lain. Hadis 300 hadis mereka juga harus hafal dan seterusnya. Itu dari hadis apa? Pilihan atau hadis pilihan? Hadis pilihan. Kemudian ini Ustaz, dari fikihnya mereka mahasiswa bagaimana Ustaz? Fikih mereka awal kami memakai Bidayatul Mujtahid. Dan pernah kita sampaikan di depan para santri, mereka kami tes bab tertentu dari bidang Bidayatul Mujtahid, kami tes mereka dan mereka mempresentasikan, mereka alhamdulillah juga mampu untuk itu. Dan bahkan mereka juga mengeluarkan hukum-hukum fikih dari masail-masail yang ada, mereka juga punya kemampuan untuk itu. Dan insya Allah di program akan datang insya Allah kita akan perlihatkan kepada jamaah ilmu mereka tentang faraid. Jadi nanti kita tanyain mereka tentang faraid dan cara menghitungnya di channel inilah kami Darul Athar, inilah kami masuk Darul Athar. Jadi mereka juga bisa menghitung faraid dan lainnya. Mereka juga bisa usul fikih, bisa qawaid fiqhiyah, bisa seterusnya. Jadi kitab Bidayatul Mujtahid dari Ibnu Rushd ya, itu diselesaikan sampai nggak selesai 4 tahun karena kita caranya membaca. Kita bukan SKS, jadi kita baca dari awal. Ini sampai ini kita kitabun nikah di babud zihar. Itu di semester terakhir, artinya di tahun keempat ini? Ya, dari semester pertama sampai semester keempat. Itu awalnya begitu, Ustaz. Tahun pertama sampai tahun keempat? Iya,
itu baru menyelesaikan babud dhihar di kitab nikah. Setelah itu saya lihat kayaknya nggak memungkinkan. Maka kami bikin kurikulum mulakhas fikih itu harus selesai 4 tahun. Ini yang baru saya. Ini yang baru. Untuk mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru. Berarti yang masih Bidayatul Mujtahid berarti sekarang masih tahun keempat. Masih semester terakhir ya, ini ya. Masih berusaha menyelesaikan itu semampunya. Untuk yang baru mulainya dari mulakhas fikih. Syekh Shalih Fauzan sampai selesai. Dan Target. kami tidak pakai SKS, tapi kami adalah baca kitab sampai selesai. Sampai selesai, targetnya 4 tahun selesai udah. Nah, kemudian gini Ustaz. Berarti mereka sudah dapat Masya Allah luar biasa kekuatan diniyah dari fikih, nahu. Kemudian akidahnya Ustaz. Akidahnya sekarang ini baru masuk qawaidul muthlah. Dari dasar usul salasah, qawaidul arba'ah, kitab tauhid, kemudian akidah wasitiyah, kemudian qawaidul muthlah. Itu ditempuh cara 4 tahun. Baik, itu yang bisa didapat dari program S1 di Madar Athar. Kemudian dan mereka juga belajar balaghah, Ustaz. Itu ilmu bahasanya. Iya, maksudnya. Bahasa balaghah dan baca mantek. Saya ajarkan mantek juga. Itu setelah selesai Ibnu Aqil Alfiyah? Enggak, itu di tahun ketiga. Tahun ketiga ada tambahan pelajaran. Ada tambahan pelajaran berupa balaghah sama mantek. Oh, Masya Allah, jadi semakin kuat ilmu bahasanya. Nah, untuk yang ini saat ini kan kita nginduk kepada STAI ya, Sekolah Tinggi Agama Islam di Sidoarjo. Kemudian untuk pelajaran umumnya dari kampus bagaimana Ustaz? Dulu dari kampus mereka datang ke pesantren ngajarin kita cara pendidikan. Terus setelah pandemi belum lagi dan akan ada dari mereka untuk mengajarkan pelajaran umum. Pelajaran umum terkait dengan cara pengajaran. Dan karena dari kampusnya terlalu mungkin kita sudah persiapkan turukut tadris pakai bahasa Arab mau diajarkan Ustadz Eko yang dari MA di Riyadh ini akan mengajarkan turukut tadris. Jadi karena nanti keluarnya kan SPDI, Sarjana Pendidikan Islam kan. Oh, SPDI. SPDI nanti keluarnya. Kuliah kami kalau keluar dapat gelar SPDI. Nah, berarti kan pendidikan, maka kita kuatkan di pembelajaran turukut tadris. Nanti ada pembelajaran turukut tadris. Nah, jadi itu para pemirsa, berarti S1 program di Darul Athar ini sebenarnya kita nginduk ke kampus Sekolah Tinggi Agama Islam yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Nanti gelar akademisnya yang didapat mahasiswa sini adalah SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Dan tentunya untuk diniyahnya itu tanggung jawab kami Darul Athar, dan sudah disampaikan oleh beliau tadi apa yang dipelajari dalam ma'had ini. Dan tentunya ini terobosan baru kalau menurut saya, karena jarang sekali misalkan SPD atau SPDI itu mendapatkan ilmu seperti di sini, itu jarang sekali. Jadi ini bagi saya itu terobosan baru. Jadi dai sunnah dan dengan ilmiah yang kuat punya gelar SPDI. Jadi semoga ini menjadi wawasan bagi yang lain, meskipun gelarnya gelar umum SPD ataupun SPDI, tapi kekuatannya seperti Ustadz di pesantren begitu. Jadi ini saya pikir terobosan baru dan bisa disemarakkan yang seperti ini. Nah, mungkin itu Ustadz sudah cukup yang mungkin kita jelaskan. Tambah ada sedikit. tambahan dia. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa walaupun sudah baru setahun, mereka tampil menjadi khotib biasa di kami. Jadi ceramah, khotib, gantikan yang lain, mengajar. Jadi di sini ada tahun keempat itu anak-anak tak minta ngajar ke pesantren, ngajarin anak-anak sebagai pembelajaran mereka. Intinya semua bidang ilmu usul. Jadi cara belajar kami begini, mungkin bisa diterangkan Ustaz. Jadi tahun pertama di mahasiswa kami itu kami semua ajarkan ilmu bahasa Ustaz. Ilmu bahasa di tahun pertama itu dikuatkan, dipenuhi dengan pelajaran bahasa. Sorob, nahwu, sorob,
Tapi ada juga sisipan ilmu akidah dan ilmu fikih. Tapi sekedar hanya sisipan aja sebenarnya itu. Dasar apa ya? Ya tetap sesuai dengan kurikulum melakukan fikih, cuma iya. sebagai anu saja, sebagai Tambahan apa? tak mengikut saja gitu loh. Setelah itu kita masuk tahun kedua. Tahun kedua itu tetap fikih dan akidah berjalan. Tambahan semua bidang ilmu bahasa, ilmu usul diajarkan semuanya. Bahasa lanjut ke jenjang setelahnya. Jadi tahun kedua sudah belajar usul fikih, usul hadis, kemudian kaidah fikihah, usul tafsir itu di tahun kedua. Tahun kedua. Nah, tahun ketiga berarti mulai tambah naik lagi. Akidah masuk, fikih juga lebih ditekankan, usul fikih dan kaidah fikih juga naik lagi, dan ilmu bahasa juga naik lagi. Begitu, Ustaz. Jadi kayak per tahun itu ada peningkatan ilmiah ya maksudnya. Iya, peningkatan ilmiah, sehingga ini tahun kedua ini anak-anak ini sudah belajar usul fikih ma'alim, usul fikih Indah Ahlussunnah. Mereka tak suruh baca, Ustaz. Tahun kedua ya? Tahun kedua ini. Oh ya, Masya Allah. Tahun kedua. Jadi semester 3 berarti ya? Ya, itu sudah mereka yang baca sendiri, mereka yang baca, dan saya tambahin lagi dengan Nadhum Waraqat. Jadi mereka Nadhum Waraqat juga belajar, dan Ma'alim Usul Fiqh Indah Ahlussunnah. Maksud kami adalah, kenapa kitab setinggi ini kami bisa ajarkan? Karena kami ketika mengajarkan usul, minul usul, benar-benar mungkin gitu loh. Bahkan usul minus itu mereka hafal. Bisa ditanya nanti babnya, bab 1, bab 2 mereka hafal itu. Karena ujian yang kami berikan kepada mereka itu adalah satu soal, tapi isi kitab itu mereka harus hafal semuanya gitu. Ya, Masya Allah. Baik, nanti bisa kita, semoga Allah mudahkan ya Ustaz, kita buktikan di boleh nanti dibuktikan dan insya Allah hari Jumat mereka akan membuktikannya live langsung. Beberapa karena sudah hari Jumat kan mungkin hari waktu saya libur dan yang masuk dan yang lain libur, jadi saya paskan di hari Jumat. Insya Allah kita akan live bagaimana hafalannya anak-anak dulu yang kita cek dulu. Jadi yang nanti kita tampilkan yang mahasiswa, mahasiswa. Karena kita masih program mahasiswa dulu. Ya. Nanti ke SMA-nya Ulia, nanti baru setelah ini baru ke Ulianya. Ya, mungkin sesekali mungkin ada yang hafid, mungkin bisa kita diganti bisa kita uji sekali gitu. Untuk meyakinkan bahwa program kita adalah itqon ya, intinya di menguatkan hafalan Al-Qur'an. Ada lagi Ustaz yang ingin disampaikan? Cukup insyaallah. Ya, alhamdulillah itu para pemirsa sekalian kurang lebihnya lah gambaran secara umum tentang target pembelajaran di Madarul Athar dari jenjang SD maupun sampai mahasiswa. Namun penekanan kali ini hanya di kelas kuliah dan mahasiswa. Mungkin setelah ini kami akan lebih rinci lagi untuk menerangkan target pembelajaran mulai dari TK dan SD serta Wusta atau SMP. TK kami ini lupa juga nyampaikan ke TK. TK ini punya program unggulan juga. Berupa rata-rata mereka selesai keluar TK itu udah bisa baca Latin dan baca Al-Quran, dan mereka hafal 1 juz. Masya Allah, juz 30. Juz 30 mereka hafal dan menghafal hadis 20 hadis. Masya Allah. 20 hadis. Dan baca doa-doa yang doa-doa sehari-hari. Sehari yang mereka diajarkan. Itu TK Ustaz ya? TK. Dan ternyata di TK itu ada yang lebih target. Sekarang ini udah masuk 29. Masya Allah. Terus 29. Ini baru semester 2 loh. Nah itu semester pertama maksudnya. Nah, itu mereka otomatis sudah bisa baca bagus ya? Baca Quran sudah bisa baca. Dan guru-guru TK alhamdulillah di kami ya harus belajar tajwid maksudnya sehingga. Berarti TK itu sudah bisa ngoleksi hafalan sendiri atau butuh ditalkin Ustaz? Untuk ada yang bisa talkin, ada yang disuruh hafal sendiri. Bisa ngoleksi sendiri ya hafalannya. Nah, berarti TK dari kita yang sudah ada itu bisa baca Quran dengan baik, bahkan bisa ngoleksi hafalan sendiri. Masya Allah. Ya. Ada lagi Ustaz yang ingin disampaikan? Ya. Baik, ini insya Allah
untuk sesi visi misi program unggulan saya pikir sudah cukup. Dan kami di studio undur diri dari acara ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.